Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko. Jadi sebelumnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih latar belakang dari manajemen risiko tersebut. Jadi di pendahuluan ini. Jadi sebenarnya pada dasarnya bisnis perbankan merupakan bisnis yang mengandung risiko. Jadi setiap operasional perbankan selalu disertai resiko yang dikandungnya. Resiko selalu mengikuti potensi keuntungan yang akan didapat. Jadi, high risk, high return. Jadi, dengan adanya resiko, keuntungan juga akan didapat. Gitu. Jadi, potensi keuntungan juga akan didapat dengan adanya resiko. Kemudian, bagaimana sih di dalam Islam? Dalam Islam, ketidakpastian merupakan sunatullah dalam kegiatan usaha. Termasuk juga dalam kegiatan di perbankan syariah. Jadi konsep ketidakpastian atau risiko sebenarnya sebanding dengan hasil yang diperoleh atau al-ghurmu bi-ghurmi, yaitu risiko akan selalu menyertai ekspektasi return atau imbal hasil. Sebagaimana di dalam surah Al-Luqman yang artinya, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok. Gitu. Jadi untuk hari esok itu belum ada kepastian gitu. Kemudian di ayat yang lain yaitu surat Al-Hasyr ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi manajemen risiko itulah kalau misalnya di dalam Islam itu hal yang sunatullah dalam kegiatan usaha. Jadi bisa jadi hari ini lebih banyak, tapi besok sedikit dan lain sebagainya. Berarti itu kan untuk besok kita belum tahu, itu belum tentu pendapatannya. Kemudian kita akan mengetahui di sini bagaimana sih sebenarnya manajemen risiko itu dari pengertiannya. Jadi menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan atau expected, maupun yang tidak dapat diperkirakan unexpected, yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai. Jadi misalnya dengan adanya risiko yang pertamanya ingin mendapatkan keuntungan 1M misalnya. Tapi karena ada risiko tadi, 1M tadi itu sasarannya tadi itu tidak dicapai. Kayak gitu. Selanjutnya di sini ada regulasi manajemen risiko. Jadi berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia atau SEBI nomor 5/21/DPNP pada tanggal 29 September 2003 perihal penetapan manajemen risiko bagi bank umum sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran BI nomor 13/23/DPNP pada tanggal 25 Oktober 2011 bahwa bank umum harus memiliki pedoman standar penerapan manajemen risiko yang paling kurang, yaitu memuat tentang apa? Di sini ada 3. Yang pertama adalah penerapan manajemen risiko secara umum. Yang kedua, penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko yang mencakup 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dan yang ketiga adalah penilaian profil risiko. Yang pertama bagaimana menerapkannya, yaitu menerapkan dari dalam 8 cakupan risiko, dan kemudian setelah diterapkan dinilai profil risikonya bagaimana. Gitu. Ini sesuai dengan SEBI nomor 13/23/DPNP. Selanjutnya di sini ada risiko inheren, yaitu apa sih risiko? Risiko inheren itu adalah risiko yang secara alamiah melekat pada aktivitas perbankan tertentu. Jadi risiko inheren dalam perbankan syariah ada berapa? Yaitu ada beberapa. Sini yaitu yang pertama, risiko kredit atau risiko pembiayaan. Apa itu risiko kredit atau risiko pembiayaan? Jadi adalah risiko akibat dari kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Jadi misalnya contohnya adalah si A mengambil pembiayaan KPR
dari bank B kayak gitu dengan skema murabahah selama waktu 25 tahun. Pada tahun pertama sampai tahun keempat lancar. Namun pada tahun kelima, nasabah tersebut di PHK dari perusahaannya. Sehingga apa? Sehingga dari kejadian di PHK tersebut, nasabah tersebut mengalami tidak memiliki lagi pendapatan dan akan berdampak negatif ke pembayaran dari kreditnya tadi, cicilan tadi, angsuran pembiayaannya tadi itu. Sehingga akan berdampak kepada risiko pembiayaan bagi si banknya. Selanjutnya ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain berupa risiko perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Jadi risiko pasar adalah contohnya di sini seperti meliputi risiko benchmark rate, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Jadi risiko pasar ini yaitu diakibatkan adanya perubahan harga di pasar. Jadi misalnya di sini contohnya risiko benchmark rate itu yaitu maksudnya apa? Risiko benchmark rate ini yaitu risiko karena diakibatkan turunnya atau berubahnya harga instrumen keuangan gitu. Jadi pada perubahan harga surat berharga syariah. Kemudian adanya risiko nilai tukar. Jadi risiko nilai tukar ini misalnya adanya penurunan atau perubahan harga dari valuta asing ataupun perubahan harga dari harga emas. Selanjutnya ada risiko komoditas. Bagaimana adanya perubahan harga dari komoditas tersebut. Dan yang terakhir adanya risiko ekuitas, yaitu risiko karena diakibatkan turunnya harga karena perubahan di harga saham, sehingga berdampak beresiko terhadap aset yang dimiliki oleh si bank tadi itu. Selanjutnya, di sini ada risiko operasional, yaitu adalah risiko akibat tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia atau human error, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Jadi, risiko inheren tersebut juga ada risiko dalam operasional si banknya. Contohnya misalnya, di sini adanya kesalahan posting uang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang berpengalaman misalnya, atau kesalahan menghitung dari si tellernya kayak gitu. Jadi di situ juga bisa beresiko dalam operasional si banknya. Selanjutnya contoh lainnya misalnya adalah adanya resiko banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal. Itu merupakan resiko dari kejadian-kejadian eksternal dari luar si banknya. Kemudian juga ada resiko dari kejahatan keuangan, misalnya seperti fraud yang sering dilakukan oleh pihak luar si bank yang bekerja sama dengan pegawai bank. Dengan adanya resiko tersebut juga akan berpengaruh terhadap aset yang ada di bank atau modal dari si perbankan tadi. Selanjutnya, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Jadi, secara umum, risiko likuiditas adalah ketidakmampuan si bank dalam membayar hutang jangka pendeknya atau seluruh kewajiban-kewajiban baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya. Jadi di sini contohnya misalnya si buah bank tadi itu dia memiliki kredit atau memiliki pinjaman jangka panjang kepada debiturnya. Jadi karena tadi itu banknya tadi itu mismatch dalam struktur neracanya, maka bank tadi itu berpotensi menghadapi risiko likuiditas atau dengan kata lain misalnya uang dari si nasabah tadi itu semuanya itu tidak
semuanya itu digunakan oleh si bank, sehingga dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, deposito misalnya 1 tahun, tapi si bank tidak ada uangnya gitu. Yaitu mereka si bank akan mengalami risiko likuiditas. Selanjutnya adalah risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Jadi di sini misalnya contohnya si bank seharusnya memakai akad A, namun dia memakai akad B. Seharusnya syaratnya harus sesuai atau syaratnya harus memenuhi dari 5 hal, namun tidak sampai ke 5 hal gitu. Jadi dengan begitu berarti si bank tadi itu dia tidak mematuhi dari peraturan-peraturan yang ditentukan. Kemudian selanjutnya adalah risiko hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya adanya mismatch atau adanya keteledoran atau kelalaian dari pihak si bank dalam hal kerjasama kepada pihak lain. Jadi dengan adanya ketidakprofesionalan tersebut bisa menjadi risiko hukum, adanya kesalahan input kah atau kesalahan miskomunikasi, sehingga pihak yang bekerja sama tadi itu menuntut haknya kepada si bank dengan menuntut secara hukum. Kemudian selanjutnya ada risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi bagaimana sih adanya strategi dari si bank tadi itu? Misalnya sekarang kan semua serba fintech, semua serba 4.0 gitu. Jadi segala sesuatu dan sedang bagaimana mudah digapai hanya melalui internet atau HP gitu. Misalnya sekarang sudah semua bank tadi itu adanya internet banking ataukah mobile banking. Namun karena adanya strategi itu namun tidak dibarengi dengan core banking sistemnya, dengan sistem yang mengatur atau yang menangani tadi internet bankingnya tadi itu. Kapasitas core banking sistemnya tadi itu tidak mencukupi, sehingga sering terjadinya transaksi-transaksi yang gagal dalam sistem internet bankingnya misalnya. Jadi segala risiko strategis, adanya strategis harus adanya apa yang mendukung strategi tadi itu harus disiapkan. Kalau tidak disiapkan, maka dia akan terjadinya risiko strategis. Selanjutnya ada risiko reputasi. Di sini yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Jadi reputasi bisa kita ketahui bahwasanya nama baik. Bagaimana risiko nama baik dari si banknya itu? Adanya akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder. Stakeholder adalah orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap bank. Misalnya bisa jadi nasabah gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya di sini risiko dari reputasi adalah misalnya bank A sering mengalami offline di ATM-nya atau ATM-nya sering gangguan, sehingga apa? Sehingga nasabah dari bank A, salah satu nasabah dari bank A itu melampiaskan rasa kecewanya tadi itu karena gagal selalu dari ATM karena sering offline dengan menerbitkan di harian nasional misalnya di media massa, sehingga apa? Sehingga atas pemberitaan tersebut nasabah tersebut akibat dari si perbuatan nasabah tadi itu mengakibatkan banknya tadi itu menghadapi risiko reputasi atau risiko nama baik. Nama baiknya kan jadi tercoreng atau tidak bagus ya. Karena tadi si nasabahnya menulis di harian nasional atau media online. Kemudian di sini ada risiko imbal hasil, yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana.
yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Maksudnya bagaimana? Jadi adanya risiko imbal hasil. Jadi yang pertama si bank tadi itu memberikan imbal hasil lebih besar karena adanya perolehan atau yang diterima dari bank tadi itu terhadap nasabah pembiayaannya sedikit atau keuntungan yang dapatnya sedikit, sehingga proporsi imbal hasil yang dibagikan itu lebih kecil dari tahun-tahun atau dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi itu merupakan risiko imbal hasil yang dibagikan kepada dana pihak ketiga atau si nasabah. Kemudian yang terakhir yaitu risiko investasi, yaitu risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Jadi risiko investasi ini adalah risiko yang dilakukan oleh bank karena bank ini memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan akad yang berbasis bagi hasilnya tadi itu profit dan loss sharing. Jadi kalau profit dan loss sharing itu kan kalau misalnya nasabah pembiayaannya tadi itu untung, dia untung, dan rugi bank juga rugi gitu. Namun untuk saat ini risiko investasi dan imbal hasil ini belum dilaksanakan secara real gitu. Kemudian di sini ada kualitas penerapan dan manajemen risiko. Jadi bagaimana sih penerapannya? Jadi kualitas penerapan manajemen risiko itu meliputi yang pertama, tata kelola risiko yang mencakup pengawasan aktif, dewan komisaris dan direksi serta risk appetite. Dan yang kedua, kerangka manajemen risiko yang meliputi kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Kemudian yang ketiga, kecukupan proses manajemen risiko yang terdiri atas proses identifikasi, pengukuran atau penilaian, pemantauan dan pengendalian atau mitigasi risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Dan yang keempat adalah sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Jadi di sini bagaimana sih penerapannya? Kualitas penerapannya. Pertama, bagaimana tata kelola risikonya? Dia mencakup pengawasan aktif dari komisarisnya dan direksi, serta risk appetite. Dan yang kedua, kerangka manajemen risikonya bagaimana? Apakah dia mencukupi kecukupan dari kebijakannya, prosedur dan penetapan limitnya. Kemudian adanya kecukupan terhadap proses identifikasi, pengukuran, penilaian, pemantauan, dan pengendalian, serta informasi manajemen risiko. Jadi, tata kelolanya bagaimana, kemudian dia juga diawasi, kemudian juga dilihat bagaimana kerangka manajemen risikonya, kemudian juga dia akan diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan gitu. Jadi kalau misalnya ada risiko, dia langsung dikendalikan dari internal secara menyeluruh. Kemudian adanya laporan profil risiko. Jadi bank itu dia wajib menyampaikan laporan profil risiko baik secara individual maupun konsolidasi kepada Bank Indonesia secara triwulan, yaitu di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jadi laporan profil risiko tersebut itu mencakup penilaian tingkat risiko inheren dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko serta peringkat profil risikonya. Jadi peringkat risiko inheren tersebut sendiri ada 5. Yang pertama yaitu low atau rendah, yang kedua yaitu low to moderate. Kemudian yang ketiga adalah moderate, yang keempat adalah moderate to high, dan yang kelima adalah high. Jadi kalau risikonya tadi itu sudah moderate to high dan sampai high, yaitu nanti si BI bisa melakukan hal-hal selanjutnya. Apakah akan diawasi oleh BI, bagaimana operasional dari si bank tersebut gitu. Kemudian selanjutnya adalah peringkat kualitas penerapan manajemen risiko. Di sini peringkatnya ada yang strong, satisfaction, fair, marginal, dan unsatisfactory. Jadi ada kuat, memuaskan, fair, secara rata-rata, dan tidak memuaskan. Begitu. Jadi ini adalah bagaimana profil risikonya. Yaitu profil risiko tadi itu kan ada 5
Yang pertama adalah low atau dia paling rendah, kemudian yang kedua adalah low to moderate, ada moderate to high, ada high. Kemudian profil risiko tadi itu terdiri dari inherent risk atau risiko inherent dari 10 dari risiko tadi itu, atau 8 yang sudah harus dilakukan, yaitu bagaimana risiko kreditnya, pasarnya, operasional, likuiditas, kepatuhan, hukum, strategi, dan reputasi. Bagaimana peringkat dari inherent risk tadi itu? Apakah peringkatnya low? Apakah low to moderate? Ataukah moderate to high? Atau high? Kalau sudah high, si Bank Indonesia sudah sangat mengawasi bagaimana akan berjalannya dari si bank tadi itu. Selanjutnya, kualitas penerapan manajemen risiko, yaitu komponennya bagaimana tata kelola risikonya, kerangka manajemen risikonya, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, kecukupan sistem informasi manajemennya, kecukupan sistem pengendalian risikonya, dan peringkatnya bagaimana, apakah strong, satisfactory, fair, marginal, dan unsatisfactory gitu. Jadi nanti terakhirnya dari laporan dari profil risiko tadi itu, si Bank Indonesia bisa melihat bagaimana pergerakan dari si bank-bank tadi itu. Oke, sekian, semoga bisa dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.